Arsenal menang 3-0 dari Sunderland di Emirates. Dan sekarang akhirnya Arsenal beda 9 poin untuk sementara dari Manchester City. Babak pertama Arsenal unggul 1-0 dari golnya Zubimendi. Dan itu golnya kelas dari luar kotak penalti, tendangan bam di pojok tiang dalam. Dan golnya keren lagi-lagi Zubimendi. Semoga banyak gol-gol begini karena ini penting ketika lu buntu gitu ya tim Arsenal, dapat gol pembuka kayak gini jadi makin semangat untuk sisa-sisa matchnya. Trossard asisnya juga respect. Dan yang perlu di highlight di babak pertama juga Saliba cukup kurang performnya gue liatnya, walaupun kita dapat clean sheet di match ini. Tapi di babak pertama yang gue inget banget adalah Saliba dapat kartu kuning. Terus beberapa kali gue liat juga markingnya jaga si pemain depannya Sunderland itu lolos beberapa kali dan bikin worry si Raya. Ya balik lagi tetap aja untungnya kita dapat clean sheet. Dan cukup deg-degan sebenarnya waktu Saliba habis dapat kartu kuning, dia juga berani nempel pemain lawan, hampir pelanggaran juga beberapa kali, jadi untungnya tidak kartu merah. Terus Havertz dan Gabjes juga di pertandingan ini mereka jadi starting, Madueke juga starting karena kita lihat di fase ini Arsenal sedang kehilangan Saka, terus Odegaard dan juga beberapa pemain penting kayak Merino yang udah dikonfirm di cedera patah kaki ya cedera parah pokoknya sampai akhir musim tidak bisa berkontribusi, tidak bisa main lagi, harus istirahat. Dan di match ini pun Odegaard sama Merino nonton di bangku penonton. Waktu gol pertamanya Zubi juga selebrasinya dia niruin selebrasinya si Merino yang muterin tiang sih ya, yang di pojok corner ya, tiang corner. Dan ya standing ovation juga buat si Zubi lah, untuk respect buat si Merino. Terus di babak pertama Gabjes juga nggak banyak ngasih peluang, ngasih tekanan. Tapi yang perlu di highlight lagi adalah si Havertz. Ini Havertz menurut gua bisa menutupi atau punya opsi baru lah dari sisi pemain Arsenal yang ditinggalkan Odegaard dan juga si Saka. Madueke lagi-lagi lu skillful, tapi di match ini banyak buang gocek-gocek yang nggak perlu gitu, kurang bermanfaat. Dan masuk ke babak kedua, Arsenal mengganti Gabjes dan juga Madueke. Yang masuk adalah si the one and only striker kita Gyökeres yang menghasilkan 2 gol di match ini. Dan juga satu lagi Madueke diganti sama Martinelli. Ini dua-duanya sangat-sangat impactful di pertandingan kali ini. Gol pertamanya Gyökeres, respect. Sebelum asisnya Havertz ke Gyökeres ada pergerakan dari Trossard yang menurut gua sangat kuncinya di Trossard sebenarnya kan. Havertz juga dia pinter ngasih posisi atau nyari posisi yang memang kosong dan dioper sama Trossard, itu cocok banget. Masuk ke tiang dalam, masuk ke pertahanannya. Dia kan dari pojok ya, dari pojok kiri, ambil posisi kosong, oper ke Havertz juga ngelihat Gyökeres baru 5 menit itu peluang pertamanya dia dan langsung jadi gol. Boom, akhirnya itu gol pertama Gyökeres untuk di match kali ini. Terus juga di gol keduanya itu hasil counter attack dari Martinelli, si strategi peluru kita. Jadi misalkan udah buntu, Martinelli adalah salah satu yang bisa lari, kita kasih umpan ke depan, dia bisa giring bolanya juga sangat-sangat oke. Dan 2 lawan 2, backnya cuma 1, dan sama kiper Gyökeres sama Martinelli lari. Dan Martinelli again dia
juga tidak di match ini tidak, itu dia kalau lagi pengen ngegolin kan bisa aja ya langsung nge-shoot, tapi dia ngelihat potensi yang paling besar, Gyökeres kosong, akhirnya dioper ke kiri dan Gyökeres juga akhirnya masuk menempatkan bola dengan baik dan juga gol kedua untuk dia. Jatuh, selebrasinya keren, pasang mask lagi, tapi dia kan habis di tackle jatuh terus juga bareng sama Martinelli juga cukup lucu lah, masknya tuh di atas ini gitu. Tapi itu yang menurut gua ego yang harusnya Martinelli suguhkan, udahlah kasih ke Gyökeres aja lah untuk gol-golnya gitu. Jadi nggak usah maksa nendang, misalkan ya di posisi itu si Martinelli masih ego tinggi, dia pasti nendang tuh dengan kepedeannya dia. Kalau masuk ya syukur, kalau enggak sih wah habis dihujat. Untungnya dia oper ke Gyökeres juga bisa ngegolin dan Arsenal unggul 3-0 sampai menit akhir. Selain itu Arsenal juga lagi nyaman di posisi pertama dengan ya tadi ya perbedaan 9 poin dari Manchester City. Manchester City baru ketemu sama Liverpool big match nanti malam. Semoga 1-1 ya, pokoknya imbang lah. Gue berharap imbang atau mungkin Liverpool yang bisa menang dari Manchester City. Ini di Anfield soalnya. Gue akan nonton fullnya karena ini big match dan gue juga seneng lihat laga-laga seperti ini, apalagi yang mempengaruhi klasemen nantinya ya ke Arsenal. Jadi gue juga pasti nonton. Selain itu mungkin kita juga ngomongin terkait si setan merah yang lagi win streak 4. Ini gokil. Dan juga satu lagi ya, itu ada fansnya yang kalau nunggu 5 kali menang baru potong rambut. Semoga bisa menang lagi di match selanjutnya MU. Makin berisik internet, makin banyak fans MU yang udah mulai keluar. Gue seneng, semoga El Clasico zaman 2000-an awal kembali lagi di era Fergie versus Wenger. Jadi MU juga punya power lagi gitu loh. Banter-banterannya juga enak sama fans-fansnya. Jadi have fun aja, kita penonton, kita penikmat bola, kita fans sepak bola. Jadi makin seru ketika ada klub sepak bola yang punya sejarah bagus bisa naik lagi. Salah satunya Arsenal. Semoga di tahun ini Arsenal bisa angkat piala, nggak cuma 1, minimal 2 lah. Mungkin itu dulu dari video kali ini. Semoga nanti di match selanjutnya akan ada berita-berita terbaru terkait Arsenal. See you, bye.